Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan ini menjadi keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Senjatanya adalah syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan bagi orang mukmin itu menjadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mendapati atau tidak ada yang bisa menyamai hal yang seperti itu kecuali hanya pada diri orang mukmin. Kenapa? In asobathu sarra'u sakara. Jika orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Apabila orang mukmin itu mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, orang mukmin itu bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kesabaran itu juga menjadi kebaikan baginya. Sabar ketika menghadapi musibah. Dan tiada dipungkiri bahwa setiap orang Islam itu pasti akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan ujian,
baik ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Maka senjatanya tadi adalah syukur dan sabar. Tentu ketika kita mendapatkan beberapa kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memilih jalan syukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu semuanya bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dan syukur itu kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kewajiban anak terhadap orang tua, yakni berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lah rupa-rupanya di zaman sekarang ini, dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, bagi anak ini sudah mulai kehilangan adab etika terhadap orang tua. Harus bersikap seperti apa. Walaupun ayat ini sudah sering dibacakan, sering diulas, maka tetap harus diulang-ulang karena sesuatu yang penting. Dengan kemajuan teknologi, orang bisa mengakses, bisa menyaksikan tentang kehidupan anak-anak muda sekarang ini. Kepada orang tuanya sudah berbaktinya mulai luntur. Bahkan orang tua dianggap seperti atau diperlakukan seperti temannya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu bertolak belakang dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang anak minta kepada orang tua, kemudian tidak diberikan atau mungkin ditunda, itu kadang-kadang ada yang marah atau mungkin membentak-bentak, ya, dianggapnya seperti apa yang dilihat di dalam media sosial atau di televisi. Jadi yang buruk itu malah dicontoh. Tontonan menjadi tuntunan. Jadi terbulak-balik. Maka Allah secara tegas berfirman di surat Al-Isra ayat 23, ayat 24. Bagaimana kewajiban anak atau ketaatan anak terhadap kedua orang tuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, Tuhanmu telah memerintahkan. Ini langsung perintah ini datang dari Allah.
ketetapan Allah. Yang pertama apa? Allah ta'budu illa Iyyah. Janganlah kamu beribadah atau menyembah illa Iyyahu, kecuali kepadanya, kepada Allah. Karena kita semuanya ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, tentu ketaatannya atau berbaktinya yang paling pokok itu adalah kepada Allah, kepada Sang Khalik. Allah sebagai pencipta, manusia makhluk yang diciptakan. Tentu kewajibannya adalah bagaimana mengabdi, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tidak boleh kita mensekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan terhadap Allah, atau tidak taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini tugas manusia yang utama di muka bumi ini, sesuai dengan surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini hampir sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa Iyyah. Dan Allah Tuhanmu telah menetapkan, telah memutuskan, memerintahkan supaya apa? Jangan menyembah selain Allah. Kemudian perintah yang kedua, setelah kita menyembah, beribadah kepada Allah, tingkatan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Orang tua ini menempati ranking yang kedua di dalam ketaatan. Setelah Allah adalah kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Di ayat ini diperintahkan supaya kita berbuat ihsan, ya, berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua ini, ya. Lah nanti kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, ini dosanya sangat besar dan membahayakan, termasuk al-kabair, ya, termasuk dosa-dosa yang besar. Salasun la yanfa'uhunna bihi amalun. Ada 3 perkara yang menyebabkan amal seseorang itu tidak akan berguna, tidak akan berfaedah. Yang pertama apa? Asyirku billah. Berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Ini dosa yang besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, ya. Ini juga tingkatannya disandingkan tadi. Setelah Allah, kemudian tingkatannya adalah orang tua. Pada ayat ini ya sama. Allah ta'budu illa Iyyah wa bil walidaini ihsana. Lah bagaimana kita itu mewujudkan atau merealisasikan berbakti kepada orang tua? Maka pada ayat ini diperintahkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu akan nampak, akan betul-betul terlihat ketika imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Berbakti yang tampak real, tampak nyata, itu ketika kedua orang tua kita itu sudah berumur lanjut, indakal kibaro, baik itu salah satunya atau kedua-duanya, ya. Itu sudah berumur lanjut.
Pada saat itulah anak diuji. Ketaatan anak, kebaktian anak kepada orang tua diuji. Kalau orang tuanya masih muda, ini ketika anak taat, berbakti kepada orang tua, itu wajar. Kenapa wajar? Misalnya anak sekelas SMP atau SMA misalnya. Itu biaya sekolah, biaya makan, biaya hidup, semuanya yang menanggung masih orang tuanya. Sehingga ada rasa ketergantungan, masih ada kebutuhan kepada orang tua. Kalau saya tidak taat, kalau saya tidak berbakti, bisa jadi tidak akan diberikan biaya sekolah, tidak akan diberi kebutuhan sehari-hari. Masih ada rasa takut, karena masih membutuhkan. Itu wajar kalau berbakti kepada kedua orang tua. Maka ayat ini perintahnya adalah ketika imma yablughanna indakal kibaro. Ketika orang tuanya tadi usianya sudah lanjut, sudah sepuh, sudah pikun, apalagi mungkin sudah sakit atau berada di bed rest, ya, tidak bisa bangun, sehingga apa-apa harus dilayani. Maka pada saat itulah kita dilarang, ya, untuk fala takul lahuma, jangan kamu berkata kepada keduanya uffin, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung hati orang tua, atau sikap-sikap yang tidak baik, bermuka masam dan lain sebagainya. Ini diuji ketika orang tuanya sudah, ketika anaknya mungkin sudah bekerja, dia sudah mandiri, seolah-olah sudah tidak butuh kepada orang tuanya lagi, karena semuanya bisa dipenuhi sendiri. Kalau masih SD, SMP, SMA, bisa jadi masih ada kebutuhan kepada orang tua. Lah sekarang sudah tidak butuh. Maka Allah langsung memerintahkan kepada hambanya tadi. Yang pertama harus kita berbakti adalah kepada Allah. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua. Tidak boleh berkata kasar atau bersikap yang tidak baik. Apalagi sampai wala tanharhuma, dilarang keras kita sampai membentak. Jadi mengeluarkan kata-kata dengan nada yang keras, itu kan namanya kan membentak. Harusnya apa? Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya itu perkataan yang mulia, perkataan yang baik, rendah diri, andap asor. Ini perintah Allah. Tapi rupa-rupanya di zaman sekarang sudah mulai hilang, mulai luntur, karena digerus oleh kemajuan zaman. Orang sudah tidak peduli lagi terhadap perintah-perintah Allah. Padahal ini akibatnya sangat luar biasa. Dosa besar, dosa yang tidak bisa diampuni, bahkan menyebabkan tidak bisa masuk surga. Ini sesuatu yang harus diulang-ulang, yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita bersikap gegabah yang menyebabkan kita menjadi mengalami nasib sengsara nanti di alam akhirat. Ya, saya kira itu sebagai peringatan bagi kita semuanya. Bahkan sampai di dalam hadis dikatakan atau makalah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita berbakti, pentingnya kita taat kepada kedua orang tua, tentu dengan catatan selama apa yang diperintahkan tidak menyimpang dari kebenaran. Ya. Ya. Baik pemirsa,
Kami persilakan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Basuki, Bapak Sari pun Paninja. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada surat Al-A'raf ayat 40, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri termasuk berbuat jahat atau tidak, termasuk yang tadi surat Al-Isra ayat 23, 24 termasuk berbuat zakat atau tidak, mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka ayatnya, surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Berarti orang yang mendustakan atau kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ini sama. Mendustakan ya sama dengan kafir. Tidak meyakini, tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Kemudian wastakbaru anha. Mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tadi, menolak, karena sombong itu adalah menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Ketika datang ayat-ayat kepada mereka, itu ditolak. Kemudian meremehkan orang yang menyampaikan ayat tadi. Maka orang yang seperti itu la tufattahu lahum abwabus sama. Sekali-kali mereka itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, ya. Tidak akan diberikan ampunan oleh Allah, ya. Doa-doanya tidak mungkin akan terkabul, ya. Kemudian wala yadkhulunal jannah, dan mereka juga tidak akan bisa masuk surga hatta sampai yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta itu masuk ke lubang jarum. Ini satu permisalan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Dia tidak mungkin diampuni, diterima doa-doanya, dan juga tidak mungkin akan bisa masuk surga sampai nanti ada unta masuk ke dalam atau ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kriminal, berbuat dosa, berbuat kejahatan. Kejahatannya apa? Mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri. Berarti dia termasuk kafir. Kafir terhadap ayat-ayat Allah. Maka tentu ini perbuatan yang sangat buruk, ya. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, ini mengikuti perilaku sebagaimana surat Al-A'raf ayat 40 ini. Jadi mendustakan atau tidak percaya atau tidak memakai ayat-ayat Allah.
Ya, demikian. Ya. Kita bacakan Ustadz yang sudah masuk di WA dari Ibu Ribut Sunarsih di Oku Selatan. Bagaimanakah hukumnya Ustadz apabila dalam rumah tangga di antara suami atau istri itu tidak sholat? Apakah sah Ustadz? Mohon tausiahnya. Nabi kita bersabda, ya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi perbedaan antara orang syirik dan orang kafir tentu bagi orang Islam itu adalah mereka itu apa? Meninggalkan sholat. Di hadis yang lain dikatakan man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, berarti dia sudah kafir secara terang-terangan. Tentu kalau kita merujuk pada hadis ini, ya, apalagi sholat ini merupakan rukun Islam, berarti orang tersebut kalau mungkin KTP-nya Islam itu ya hanya KTP-nya, tapi orangnya tidak disebut sebagai orang Islam. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sholat. Ini berarti termasuk rumah tangga yang tidak sehat. Sholat itu perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah ustadz, tapi perintah Allah yang menunjukkan ciri khas orang Islam itu pasti mengerjakan sholat. Nah, kalau dia sudah meninggalkan atau tidak mau mengerjakan sholat, berarti dia tadi sudah termasuk orang musyrik atau orang kafir. Ya. Orang musyrik kan jelas zaman Nabi itu menyembah sesuatu selain Allah. Apakah berupa berhala, atau mungkin api, atau matahari, atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan, itu disembah. Dia tidak akan mengabdi beribadah kepada Allah, tidak akan sholat, apalagi orang kafir. Maka itu menjadi hal yang tidak wajar. Kita manusia, hamba Allah, kok tidak mau sholat, hidup sekali tidak mau sholat, kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ini termasuk rumah tangga yang tidak ideal tadi. Ya. Baik pemirsa, kami sapa kembali yang ada di line telepon 6793000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan saja ada di WA. Pertanyaan berikutnya dari Pak Supri di Kebumen menanyakan, apakah ada tuntunannya Ustadz sholat Rebu Wekasan, yaitu sholat malam Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak balak yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Soalnya di daerah saya masih banyak yang melakukannya Ustadz. Ya, saya yakin Nabi itu tidak kenal dengan namanya Rebu Wekasan tadi. Jadi hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar tadi ya. Itu tidak kenal. Sementara kita sholat itu harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku yang dimaksud Nabi mengerjakan sholat. Jadi kita beribadah itu hanya mencontoh, tidak boleh membuat aturan baru. Sholat-sholat sunnah sudah ditetapkan oleh Nabi kita. Maka kita belum pernah menemui tadi sholat Rebu Wekasan.
Ya. Itu kan buatan manusia. Nah, kalau orang membuat barang baru dalam agama, itu namanya perbuatan bid'ah. Bid'ah itu sesat. Ya. Kullu bid'atin dholalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dholalatin finnar. Dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka ini pentingnya belajar. Jadi belajar itu kita akan mengetahui. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata ketika kita dalam melaksanakan agama itu mudah. Kita hanya mencontoh. Lah, untuk bisa mencontoh perlu belajar. Belajar dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita, yaitu belajar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dijamin tidak akan sesat. Tetapi kalau sumbernya ada sumber lain, sehingga menyebabkan perilakunya menyimpang, ya. Yang sejenis itu banyak. Tidak hanya Rebo, Wekasan. Ada sholat wali kutub, ya, menghadap ke berbagai arah. Itu yang nyuruh siapa? Atau ada hal-hal yang seperti itu? Atau ada sholat-sholat yang lain yang Rasulullah tidak pernah berbuat atau melakukan seperti itu. Maka tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang terbaik. Apakah di dalam beribadah khususnya, dan juga dalam kehidupan dunia ini umumnya. Ini semuanya sudah diberikan contoh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hal apapun. Mulai dari ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, itu semuanya sudah diberikan contoh oleh Rasulullah. Bagaimana bersosial yang baik. Maka kita mau tidak mau harus membuka, harus belajar dari hadis-hadis Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau seperti apa. Itu semuanya sudah diberikan contoh. Tidak perlu kita mencari literatur atau contoh-contoh referensi yang lain. Jelas Rasulullah tidak mengenal tadi. Apalagi itu bahasa Jawa tadi, apa, Rebo, Wekasan. Ya. Wekasan kan bahasa Jawa. Nah, Rebo mungkin masih ada dihubung-hubungkan. Hari Rebo berarti Al-Arbi'a. Ya. Hari Rebo berarti Yaumul Arbi'a. Tapi yang Wekasan tadi kan tidak ada. Nah, kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru di dalam agama, sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Agama itu al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asal kita di dalam melaksanakan agama itu hanya mencontoh, mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih Hamta TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Utamil Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.